Hai, terima kasih untuk teman-teman atau ibu bapak yang tidak skip video ini. Ini adalah perjalanan ziarah saya dalam membaca Alkitab secara kronologis dalam waktu 1 tahun, hari yang ke-11, yaitu hari Sabtu tanggal 11 Januari 2025, yang terambil dari kitab Kejadian pasal 30, ayat 25 sampai ayat yang ke-43, dan keseluruhan pasal 31. Dari pembacaan hari ini, tema yang saya berikan untuk saya secara pribadi adalah rapor merah untuk Laban, rapor kuning untuk Yakub, dan rapor sempurna untuk Tuhan kita. Izinkan saya untuk menceritakan apa saja yang saya dapatkan dari perikop-perikop ini. Jadi, di cerita awal, kita bisa menemukan bahwa Yakub setelah belasan tahun tinggal di tempat Laban, mengingat kembali apa yang dipesankan Tuhan dan juga dipesankan oleh kedua orang tuanya, yaitu bahwa Yakub tinggal di tempat Laban. Tujuannya hanya satu, yaitu untuk mencari jodoh. Tempat Laban tinggal tidak pernah menjadi tempat permanen untuk Yakub tinggal. Tetapi Yakub harus kembali lagi ke Kanaan bersama dengan keluarga yang ia dapatkan di tempatnya Laban. Akhirnya Yakub meminta kepada Laban supaya ia mendapatkan upah dari segala pekerjaan berat yang Yakub harus lakukan untuk mendapatkan jodoh di sana. Laban berkata, "Oke, saya akan berikan." Tetapi sudah dari pasal-pasal sebelumnya kita melihat bahwa yang diucapkan Laban akan berbeda dengan apa yang dilakukannya. Dia bukanlah orang yang bisa dipercaya, sehingga untuk sekali lagi Laban menipu Yakub dengan tidak memberinya kambing domba yang berbintik-bintik. Tetapi puji Tuhannya di sini, Yakub dengan cerdik mengusahakan suatu cara sehingga ia bisa mendapatkan kambing domba yang berbintik-bintik dengan jumlah yang banyak. Dan Tuhan menyertai Yakub dalam hal ini. Tuhan tahu kalau Yakub sedang ditipu oleh Laban. Dan cara yang Yakub ambil di momen ini tentu adalah cara yang diperkenan Tuhan pada saat itu. Sehingga yang tadinya direncanakan oleh Laban untuk Yakub bekerja tanpa mendapat apa-apa, sekarang Yakub bisa menjadi orang dengan harta benda, harta materi dalam bentuk ternak yang berlimpah dibandingkan dengan Laban dan juga anak-anak laki-lakinya yang lain. Tentu untuk seorang Laban yang sikap hatinya sudah tidak baik, sikap hatinya yang tertransfer ke anak-anaknya, terkhususnya anak-anak yang laki-laki yang kita tidak tahu namanya, ini menyebabkan mereka ketika melihat seseorang yang mereka tidak suka mendapat harta yang banyak, mendapat berkat yang luar biasa, tentu akan menimbulkan rasa cemburu. Dan Laban sikap hatinya yang sudah baik mulai mengubah attitude-nya, mulai mengubah perilakunya terhadap Yakub. Dan di sanalah Tuhan memberikan clue kepada Yakub bahwa itulah saatnya dia untuk pulang ke Kanaan. Waktu sudah 20 tahun berlalu, Yakub harus kembali. Akhirnya Yakub taat, tetapi sekali lagi Yakub tidak bertindak sesuai dengan tanggung jawabnya. Ya, dia memiliki sedikit sense of responsibility. Dia membawa keluarganya untuk pergi, tetapi dia tidak pergi atau keluar atau pulang dengan baik-baik. Justru dia melakukan hal yang sama 20 tahun berlalu, melakukan kesalahan yang sama, yaitu takut dan kabur. Apa bedanya Yakub 20 tahun lalu pergi ke satu tempat ke tempat yang lain karena takut dibunuh oleh kakaknya sendiri, dan sekarang dia dari tempat yang satu ke tempat yang lain pergi dengan motivasi ketakutan karena takut dibunuh atau diperlakukan dengan tidak baik oleh omnya sendiri. Jadi masih ada yang tidak berubah dari Yakub, yaitu hatinya yang masih bergerak, melangkah, dipenuhi dengan ketakutan-ketakutan. Dan puji Tuhan, Tuhan sabar terhadap hal ini. Kemudian singkat cerita, mereka semua bisa pergi. Laban yang di dalam hatinya sudah dipenuhi keegoisan, tentu tidak akan menyukai hal tersebut. Ia membawa orang-orangnya dan kemudian mengejar Yakub selama 7 hari perjalanan. Artinya dia rela
Dia rela menempuh perjalanan yang jauh hanya untuk mendapatkan Yakub kembali, mendapatkan kedua anaknya kembali, mendapatkan harta-harta dari Yakub kembali. Kita tahu motivasi Laban, tidak begitu baik. Sehingga Tuhan sendiri yang harus mendatangi Laban dalam mimpinya dengan berkata, "Don't say a word." Jangan katakan sepatah kata pun kepada Yakub. Yang baik tidak boleh, apalagi yang jahat tidak boleh. Teman-teman dan ibu bapa, dari hal ini saya merenungkan bahwa akan menjadi sangat sedih kalau satu-satunya interaksi antara seorang manusia dan Tuhan terjadi hanya saat Tuhan mau mencegah orang tersebut melakukan hal yang fatal atau hal yang dapat mengganggu atau merusak anak-anak Tuhan. Akan sangat sedih kalau relasi antara seorang manusia dan Tuhan hanya saat Tuhan mau mencegah mereka melakukan sesuatu yang bodoh. Sedih sekali, akan sedih sekali. Kalau misalnya contoh, seseorang dikasih hukuman 1 kali, 2 kali, 3 kali oleh Tuhan, mungkin itu masih lebih baik karena mungkin Tuhan mau membuat orang ini sadar dan bertobat. Tetapi Laban masuk ke level yang lebih parah lagi, yaitu berinteraksi dengan Tuhan yang benar hanya untuk Tuhan mencegah ia melakukan sesuatu hal yang jahat dan buruk. Itu level yang kedua yang lebih parah dari itu. Dan yang level terakhir yang seharusnya tidak terjadi oleh setiap manusia adalah ketika Tuhan membiarkan manusia melakukan segala sesuatu yang diinginkan. Karena manusia tersebut terus menolak Tuhan, terus menolak pesan tentang Tuhan, terus menolak jalan keselamatan. Itu adalah sebenarnya hukuman yang paling parah saat Tuhan membiarkan manusia melakukan segala sesuatu hal yang diinginkannya sampai akhir hidupnya. Puji Tuhan, Laban tidak mengalami hal seperti itu, tetapi tetap saja sangat disayangkan. Padahal Tuhan yang benar sendiri yang mendatangi Laban. Akhirnya Laban tetap mendatangi Yakub dan mencoba seolah-olah seperti om yang baik. "Kenapa kamu kabur? Kan saya belum memberikan salam perpisahan terakhir terhadap anak-anakku, terhadap cucu-cucuku. Kenapa kamu harus pergi dengan cara kabur?" Seakan-akan yang menjadi orang jahatnya, yang menjadi pelakunya adalah Yakub. Tetapi hal yang paling saya sayangkan secara pribadi adalah ketika Laban berkata, "Di antara kalian ada yang mencuri berhala atau patung berhala kecilku yang bernama Terafim." Kenapa Laban? Kenapa? Kenapa setelah dirimu bertemu dengan Tuhan yang benar, bertemu dengan Tuhan yang satu-satunya, bertemu dengan Tuhan yang hidup, mengapa engkau masih berpikir untuk mencari berhala yang kecil itu? Ya ternyata jawabannya satu. Karena hatinya berpaut kepada si berhala yang kecil itu. Karena mungkin Tuhan hanya dianggap salah satu dari 2 atau 3 atau lebih dewa atau dewi yang disembah oleh Laban. Tuhan tidak pernah dianggap sebagai satu-satunya, meskipun Tuhan yang benar sudah mendatangi langsung ke otaknya dia, sudah mendatangi langsung kepada dirinya. Tetapi itu tidak mengubah apapun di dalam hatinya. Di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Sudah bertemu Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup itu tidak dia masukkan ke dalam hatinya. Yang dia cari masih berhala yang sia-sia. Dan ternyata istri yang lebih dikasihi oleh Yakub, yaitu Rahel, ternyata memiliki kecenderungan yang mirip dengan, di mulut dia sudah berkata, "Aku akan mengikuti jalan atau rencana dari Tuhanmu, Yakub." Tetapi di sisi yang lain, dialah orang yang menyimpan berhala kecil dari ayahnya sendiri. Yang berarti hatinya masih mendua. Hatinya tidak sepenuh hati mencoba berpaut kepada Allahnya Yakub. Dan ya, ini sangat disayangkan. Dan lebih daripada itu, Yakub saat itu karena tidak tahan lagi dengan 20 tahun
dirinya dijadikan budak oleh Laban, dijadikan objek oleh Laban, akhirnya kemarahannya meluap. Kenapa kamu melakukan ini? Saya sudah susah seperti ini. Musim panas, musim dingin, semua saya lewati untuk keperluanmu. Dengan keberadaan diriku, aku bisa mendapatkan harta yang begitu besar. Mengapa? Semuanya disembur kemarahannya dia. Dan kemarahannya ternyata sia-sia. Karena yang pertama, dia meluapkan kemarahan untuk meluapkan kemarahan. Dan yang kedua, dia meluapkan kemarahan kepada orang yang super egois. Tidak akan berlaku, tidak akan mempan sama sekali. Karena responnya Laban adalah setelah Yakub marah-marah, bahkan responnya adalah, dirimu, anak-anak itu, semua yang kamu punya, itu milikku. Bayangkan keegoisan Laban sebesar apa. Dia mungkin mengingat pesan Tuhan di dalam mimpinya, sehingga mungkin itu yang menjadi alasan dia bersepakat dengan Yakub untuk mengadakan perjanjian. Tetapi melihat gerak-gerik dari Laban, dia hanya ingin membuat perjanjian itu supaya dia masih memiliki rasa aman atas apa yang dia rasa dia miliki. Bukan semata-mata karena dia ingin menjalin relasi yang baik dengan Yakub. Dia tidak pernah menganggap dirinya dengan Yakub sebagai pribadi yang setara. Covenant atau perjanjian itu antar kedua manusia ini hanya alat buat dirinya melindungi rasa amannya dia, melindungi dominasi atau kekuasaannya dia. Sedangkan untuk Yakub, ini adalah pelajaran penting untuk Yakub meneladani Ishak, yang mana Ishak kita tahu telah menjalin kerjasama dengan Abimelek, sebagaimana yang dilakukan Abraham. Sehingga Yakub belajar ambil satu tanggung jawab dalam hidupnya dia. Meskipun kita tahu dia pekerja keras, tapi keputusan ini harus Yakub buat sebagai step berikutnya dari pendewasaan iman yang Tuhan sedang kerjakan dalam hati dari Yakub. Dan teman-teman, ibu bapak, saya belajar bagaimana Tuhan begitu sabar menuntun seorang yang mengalami hal-hal yang sulit, tetapi juga orang yang sudah mengalami hal-hal yang sulit tidak terlalu bergantung kepada Tuhan. Dan beberapa hari ini akan menjadi saksi mata. Kita akan menjadi saksi mata dengan membaca beberapa perikop ini ke depan, bagaimana Tuhan membentuk Yakub. Sehingga kita akan melihat dalam beberapa hari ke depan bagaimana nilai raportnya Yakub, dalam tanda kutip ya, bisa menjadi semakin baik. Bukan karena Yakubnya, tetapi karena Tuhan terus-menerus mengintervensi kehidupan Yakub dengan tidak lelah-lelahnya. Ingin menjadikan Yakub sebagai ancestor atau keturunan atau nenek moyang dari bangsa yang terpilih, yaitu Israel. Kira-kira beberapa hal itu saja yang bisa saya bagikan. Selamat beraktivitas kembali. Untuk teman-teman dan ibu bapak, tetap konsisten dalam pembacaan Alkitab atau saat teduh masing-masing, dan terus berpegang kepada Tuhan mulai dari Januari ini sampai akhir tahun ini, sampai selama-lamanya. Terima kasih dan Tuhan berkati.